Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Seri hot yang sudah dari tahun lalu kita bahas masih dapat panggung nih, bahkan hingga saat ini. Dan lagi-lagi King Phoenix membuat gebrakan baru dengan merilis seri Note terbaru mereka. Layar yang lengkung, bodi yang tipis, nyaman dibawa-bawa karena ringan menjadi daya jual utama dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Sedangkan untuk Note 50 sendiri memberikan tawaran berupa layar 144Hz, frame berbahan metal, wireless charge yang bahkan belum disematkan oleh brand lain untuk kelas 2 jutaan. Tapi sebelum itu, buat kalian ikutin dulu video ini biar ngerti kelebihan dan kekurangan dari kedua HP ini. Pertama kita lihat dulu dari rilis kedua HP ini. Infinix Hot 50 Pro Plus sudah rilis di awal tahun, Oktober 2024 tahun lalu. Sedangkan Note 50 sendiri ini rilisnya di Maret 2025. Dari awal perilisan, kedua HP ini sudah terlihat mana yang lebih mahal kan? Karena kan memang pembuatannya itu berbeda, tujuan pembuatannya itu berbeda. Tapi harga ini cukup unik karena tidak berbeda begitu amat jauh. Dari Hot 50 Pro Plus sendiri awal rilisnya itu ada di 2,599. Sedangkan seri Note 50 ini ada di 2,699. Dengan diskon 200.000 yang harga aslinya itu di 2,899. Apalagi kalau diperhatikan lebih, harga dari Hot 50 ini sudah sangat turun nih teman-teman. Kalau kalian cek di toko oren kemarin tuh banyak yang jual di angka 2,2 jutaan ya sampai 2,6 juta. Bervariasi. Ada yang jual 2,2 jutaan, itu menandakan kalau HP ini itu sekarang udah turun, udah amat murah. Yuk kita masuk ke bagian spesifikasi dari kedua HP ini yang sekiranya membuat berbeda cukup dari harganya. Yang pertama, dari segi layar nih teman-teman, memiliki refresh rate berbeda. Hot 50 dengan 120Hz-nya, sedangkan Note 50 dengan 144Hz-nya. Yang jujur sampai sekarang jarang sekali kami gunakan untuk keseharian. Di luar memang enak sekali sih jika dipandang langsung dengan mata. Tapi jangan salah teman-teman, karena kedua HP ini sudah menggunakan layar AMOLED, menjadikan HP ini keduanya sebenarnya udah enak dipandang dan digunakannya di 120Hz aja menurut kami udah cukup. Kalau ditanya Hot 50 Pro Plus ini ada kelebihannya nggak dari segi layar? Mungkin untuk saat ini saya bisa beri jawabannya adalah dari segi proteksinya, karena memang Hot 50 ini menggunakan Corning Gorilla Glass. Ya, Corning Gorilla Glass. Sedangkan dari seri Note 50 sampai saat ini belum ada info apakah juga menggunakan Corning atau tidak pada HP yang satu ini. Tapi balik lagi, kedua HP ini saat awal perilisan sudah sama-sama diberikan untuk screen protector tambahan tentunya. Jadi nggak perlu takut lagi deh kalau kalian kegores pada saat awal-awal. Sekarang kita lihat dari bagian bodinya nih teman-teman, yang sebenarnya personal karena desain itu kan selera. Tapi buat kami yang suka dengan desain HP cantik, kami akan milih untuk Infinix Hot 50 Pro Plus. Karena di luar layarnya yang curve atau melengkung yang membuatnya tambah cantik, desain belakangnya HP ini juga mudah sekali diterima oleh banyak orang. Dengan 3 kamera yang berjajar ke bawah seperti ini. Saat awal perilisan juga Hot 50 ini dengan sangat bangganya mengatakan kalau HP ini memang sangat tipis, hanya di 6,8 mm, membuatnya menjadi HP tertipis mungkin hingga saat ini untuk Infinix ya. Karena ketipisannya itu juga HP ini terhitung sangat ringan jika dibandingkan dengan Infinix Note 50 nih. Jadi kalau dibawa kemana-mana jadi kayak ringan, nggak gampang pegel aja gitu pas dipakai lama-lama. Namun karena ketipisannya itu, Hot 50 ini tuh memiliki kekurangan yang membuatnya mengingat lagi tentang harganya. Bahan yang dipakai di HP ini tuh masih menggunakan full plastik dan juga tombol-tombolnya itu kayak terasa dan mengingat kalau harganya tuh memang sangat murah. Berbeda dengan Note 50 yang menggunakan framenya itu sudah metal sehingga membuatnya lebih premium aja gitu. Emang betul dari segi desain tidak semua orang itu bisa menerimanya dengan desain oktagon seperti ini. Namun lama-kelamaan jika diperhatikan lagi, desain berani seperti ini tuh malah membuatnya berbeda dan terlihat lebih premium. Dari tadi kami bilang kalau Note 50 ini premium,
premium. Ini kami memang gak hiperbola ya, karena kami dari awal pembuatan channel ini sudah ngerti gimana ngerasain atau bedain feel HP yang emang murah sampai yang paling mahal. Nah, kalau Infinix Note 50 ini memiliki feel tuh bukan HP yang murah, karena ya balik lagi karena metal frame-nya tadi itu buat kami tuh kayak lupa gitu kalau harga HP ini tuh memang semurah itu. Kalau kalian nggak percaya bisa main ke toko terdekat deh, terus hands on langsung atau pegang langsung sebelum beli. Jadi bener-bener ngerti bedanya HP yang rasanya premium sama yang HP yang ya memang murah. Oh ya, hampir terlupa nih teman-teman, kalau bodi dari Note 50 ini juga yang tidak dimiliki oleh seri Hot adalah menurut kami ya yang nggak begitu penting, tapi ya orang menganggapnya penting sih beberapa, yaitu adanya RGB light yang di bagian belakang nih, bagian sebelah sini. Nah ini tuh jadiin pembeda bagi ketika kalian ya HP-nya tuh ditaruh ke bawah gini, terus ada notifikasi masuk. Jadi tuh kita tetap ngerti kalau ada yang sedang menghubungi kayak gitu. Yuk kita bahas tentang spesifikasi kameranya. Kedua HP ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel yang membuatnya hasil foto dan video kedua HP ini juga tidak begitu jauh. Buat yang penasaran dengan perbandingan hasil secara utuh, bisa mampir aja ke full test kamera dari Infinix Note 50 yang sempat kita buat juga videonya. Kedua HP ini di bagian belakang juga ditemani oleh dua kamera tambahan. Sejauh informasi yang kami terima, ada 2 megapiksel makro untuk Note 50 dan 2 megapiksel depth untuk Hot 50. Karena sudah banyak sekali info yang beredar kalau memang dari Hot 50 ini kamera yang paling bawah ini tuh hanya dummy. Nah, nggak guna lah ibarat kayak gitu. Cuman untuk mempercantik tampilan. Sedangkan kalau untuk Note 50 ini, memang ketiga lubang ini berfungsi untuk menunjang hasil foto dan videonya. Cukup disayangkan tapi ya untuk seri Note 50 karena menurunkan besaran megapiksel dari kameranya. Karena kan di generasi sebelumnya itu di seri Note 40 kan sudah pakainya di 108 megapiksel nih. Sedangkan Note 50 ini malah jadinya tuh di 50 megapiksel. Ya memang tidak 100% dipengaruhi oleh besaran megapiksel. Tapi kalau dilihat lebih detail, memang hasil gen sebelumnya memiliki ketajaman gambar yang lebih baik juga. Untuk kamera depan, kedua HP ini sama-sama menggunakan 13 megapiksel nih teman-teman. Namun, saya memberikan apresiasi lebih kepada Hot 50 ini karena masih menyematkan untuk LED flash secara khusus, tidak menggunakan kecerahan layar. Nah, jadi kita tuh bisa lebih fleksibel aja gitu kalau mau pakai foto, mau pakai flash yang bagian mana. Overall, untuk kedua HP ini menurut kami sudah cukup ya untuk kelasnya. Gak bisa sih kalau dibilang jelek, tapi juga gak bisa kalau dibilang yang terbaik di kelasnya. Karena apa? Karena kemarin kelas 2 jutaan habis diserang habis-habisan oleh merek Tecno dengan mengeluarkan Tecno Camon 40 yang memiliki fitur kamera mengerikan. Buat kalian yang nungguin Dogi ID ini bahas HP itu, mohon bersabar ya. Doain aja supaya kami tuh bisa langsung dapet unitnya dan ngelakuin tes. Jadi bisa sharing ke kalian tentang Camon 40 itu. Tapi buat kalian yang udah megang dan udah ngerasain, tulis dong di pengalaman kalian di bawah ya, supaya yang lain tuh juga ikut ngerti. Sekarang kita lihat dari chipsetnya nih. Kedua HP ini tuh sebenarnya sudah ditenagai oleh chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G100. Namun kalau di Note 50 ini dikasih embel-embel Ultimate yang mengartikan didesain khusus untuk performa. Kelihatannya di mana? Ya awal perilisan kedua HP ini juga udah kelihatan. Kayak contohnya Hot 50 kan awal rilisnya di Android 14 dengan XOS 14 juga. Tapi sampai sekarang masih belum dapat major update. Padahal dijanjiin bakal dapat major update satu kali nih yang dari Infinix-nya.
Sedangkan Note 50 sendiri dari awal sudah berjalan dengan Android 15 dengan XOS 15 juga, yang membuatnya lebih fresh aja jika dibandingkan dengan HP Infinix lainnya. Serta juga dijanjikan dapat 2 kali mayor update. Tapi jujur, secara pengalaman penggunaan, walau memang sudah seri Note ini tuh dengan ultimate-nya berfokus pada performa, kami merasakan masih adanya lagging saat bermain game. Contohnya seperti Mobile Legends yang seharusnya bisa lancar jaya tanpa gangguan. Enak sih, enak kalau buat main game, terus laggingnya juga juarang banget kok. Tapi ya disayangkan aja kenapa masih ada, padahal judulnya kan ke performa. Harusnya bisa lebih gak sih? Apa masih aku ya yang berlebihan minta HP 2 jutaan semulus itu? Sebelum kita lanjut ke spesifikasi selanjutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya bisa diaktifin dulu ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Buat kalian yang udah ngerasain pengalaman penggunaan, baik dari Infinix Note 50 atau Infinix Hot 50 Pro Plus, bisa share di bawah dong, biar kita bantu yang lainnya biar nggak bingung mau pilih HP yang mana nih. Kalau dilihat dari segi pengecasan, sebenarnya kedua HP ini sudah sangat mumpuni nih, baik dari pengecasan kabel sampai ke bypass charging juga ada kok. Hot 50 dengan baterainya yang 5000 mAh serta pengecasan bisa sampai 33 watt dengan kabel ya. Menurut kami itu lebih dari cukup. Namun fitur spesial seri Note yang masih diteruskan dari generasi sebelumnya, yaitu wireless charge, ada loh di Note 50 ini, membuatnya lebih fleksibel saat digunakan. Untuk spesifikasi detail, baterainya ada di 5200 mAh dengan kabel bisa sampai 45 watt serta wireless charge sampai 30 watt yang mengalami peningkatan dari gen sebelumnya yang hanya di 20 watt aja. Dilihat dari RAM dan storage, kedua HP ini tuh masih sama-sama pakai RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 8GB juga ya. Tapi ingat, bukan 16GB tapi tetap 8 plus 8 gitu bacanya. Untuk storage-nya hanya ada satu pilihan nih, baik Hot 50 Pro Plus maupun Note 50, yaitu di 256GB. Serta pembacaan memorinya sama-sama UFS 2.2. Sedikit tambahan nih, kalau buat yang Hot 50 Pro Plus ini, itu masih menyematkan untuk micro SD slot. Jadi bikin tambah fleksibel pas kalian kehabisan storage. Yang menurut kami itu juga udah cukup sih sebenarnya 256GB tuh. Yuk kita lanjut aja, kedua HP ini sudah sama-sama mengusung dual speaker yang membuat kedua HP ini tuh ya stereo speaker gitu ya. Serta keduanya udah dicuning langsung oleh JBL. Secara pengalaman penggunaan kami cukup puas sih dengan hasil kedua HP ini. Tapi sedikit aja, suara bagian atas atau speaker bagian atas itu komposisinya lebih kecil jika dibandingkan dengan speaker utama di bagian bawah. Itu masih tergolong normal sih, rata-rata HP itu ya kayak gitu. Tapi kalau di kedua HP ini sama, masih masuk ke batas normal kok, jadi aman aja. Untuk spesifikasi tambahannya adalah dari segi sensor-sensornya nih, hitungannya kalau kedua HP ini tuh ya sudah sama-sama enak. Sama-sama pakai sensor fingerprint di bawah layar, ada proximity, gyro, accelero, kompas. NFC kedua HP ini juga multifungsi, jadi kalau mau copy akses kunci apartemen atau akses parkir juga bisa. Terus Bluetooth-nya di Note 50 ada di 5.4, sedangkan untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ada di 5.3 nih. Oh ya, hampir terlupa, untuk Note 50 ini ada AR Blaster-nya. Jadi HP ini bisa buat gantiin remote kayak AC dan lain-lain gitu. Kalau di Hot 50 ini belum ada, ya mungkin juga sedikit tambahan pertimbangan buat teman-teman. Nah, itu tadi semua tentang Infinix Note 50 dengan Infinix Hot 50 Pro Plus yang kita lihat dari segi spesifikasi. Kalau menurut kalian dengan adanya perbedaan harga segitu, kalian lebih pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Komen di bagian bawah ya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.